Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriani. Saya mahasiswa IAIN Kendari, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang dakwah pada masyarakat perkotaan. Nah, perlu kita ketahui, dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam yang bertujuan untuk mengajak umat manusia menuju jalan kebenaran dan menjauhi kebatilan. Dalam masyarakat perkotaan, dakwah memiliki peran yang sangat penting karena kota merupakan pusat kehidupan modern yang penuh dinamika dengan berbagai tantangan yang berbeda dari lingkungan pedesaan. Masyarakat perkotaan memiliki karakteristik yang unik, seperti keberagaman budaya, tingkat pendidikan yang tinggi, akses mudah ke teknologi, dan gaya hidup yang cepat. Semua ini mempengaruhi cara mereka menerima dan memahami dakwah. Oleh karena itu, seorang dai atau pendakwah harus memiliki pendekatan yang relevan dan efektif untuk menjangkau masyarakat kota. Baik, sesuai judul, di pembahasan pertama ini saya akan membahas tentang karakteristik masyarakat perkotaan. Nah, untuk merancang strategi dakwah yang efektif, kita perlu memahami beberapa karakteristik untuk masyarakat perkotaan. Yang pertama itu pluralitas budaya dan agama. Maksudnya, kota besar biasanya dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis. Hal ini menuntut pendekatan dakwah yang inklusif dan menghargai keberagaman. Yang kedua, kesibukan dan mobilitas tinggi. Gaya hidup masyarakat perkotaan seringkali sibuk dengan pekerjaan, sehingga waktu untuk kegiatan keagamaan menjadi terbatas. Yang ketiga, modernitas dan teknologi. Maksudnya itu, masyarakat perkotaan umumnya sangat akrab dengan teknologi digital. Media sosial dan internet menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Yang keempat, krisis identitas dan kehampaan spiritual. Maksudnya, meski hidup di tengah kemajuan material, banyak masyarakat kota yang merasa kehilangan makna hidup, terjebak dalam rutinitas atau mengalami tekanan psikologis. Yang kelima, tingkat literasi tinggi dan sikap kritis. Maksudnya itu, penduduk kota biasanya memiliki pendidikan formal yang tinggi dan bersikap kritis terhadap berbagai informasi, termasuk ajaran agama. Dan yang terakhir, individualisme dan lemahnya ikatan sosial. Individualisme sering mendominasi kehidupan perkotaan, sehingga solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat menjadi lemah. Dan judul kedua yang akan kita bahas yaitu tantangan dakwah di perkotaan. Dakwah di perkotaan menghadapi berbagai tantangan, yaitu yang pertama, minimnya waktu untuk aktivitas keagamaan. Yang kedua, kompetisi dengan budaya pop dan gaya hidup modern. Yang ketiga, pengaruh sekularisme dan materialisme. Yang keempat, stigma terhadap agama. Dan yang kelima, beragamnya tingkat pemahaman keagamaan. Nah, kita akan membahas satu-satu maksud dari tantangan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, minimnya waktu untuk aktivitas keagamaan. Maksudnya di sini, kesibukan masyarakat kota mengurangi partisipasi dalam kegiatan dakwah konvensional seperti pengajian atau kajian rutin di masjid. Dan judul kedua tadi yaitu kompetisi dengan budaya pop dan gaya hidup modern. Maksudnya, dakwah seringkali bersaing dengan budaya populer, hiburan, dan gaya hidup yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengaruh sekularisme dan materialisme. Maksudnya, kehidupan kota yang cenderung menonjolkan nilai-nilai duniawi dapat mengaburkan kebutuhan spiritual masyarakat.
Yang keempat, stigma terhadap agama. Maksudnya, sebagian masyarakat perkotaan menganggap agama sebagai suatu yang konservatif atau tidak relevan dengan kehidupan modern. Dan yang terakhir, beragamnya tingkat pemahaman keagamaan. Maksudnya, perbedaan pemahaman dan praktik agama di masyarakat kota membutuhkan pendekatan dakwah yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Dan di judul ketiga, kita akan membahas dakwah yang efektif untuk masyarakat perkotaan. Bagaimana sih dakwah efektif untuk masyarakat perkotaan? Nah, berikut adalah strategi dakwah yang dapat diterapkan. Yang pertama, menggunakan media digital atau media sosial seperti kita gunakan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook untuk menyampaikan pesan dakwah dalam bentuk video pendek, infografis, atau kutipan inspiratif. Nah, cara yang kedua yaitu podcast dan webinar. Maksudnya itu sediakan konten yang relevan melalui podcast atau webinar untuk membahas tema Islami yang menarik seperti kesehatan mental, keluarga, dan etika kerja dalam Islam. Selanjutnya itu aplikasi Islami. Maksud aplikasi Islami itu seperti kita kembangkan aplikasi yang membantu masyarakat dalam menjalankan ibadah seperti jadwal sholat, Al-Quran digital, atau paduan doa harian. Nah, strategi yang kedua itu pendekatan persuasif dan inklusif. Maksudnya hindari penyampaian dakwah yang bersifat menghakimi atau memaksa seseorang, seperti gunakan bahasa yang santun, penuh kasih sayang, dan menyentuh hati. Strategi yang ketiga yaitu kontekstualisasi pesan dakwah. Sesuaikan pesan dakwah dengan realitas kehidupan masyarakat kota. Misalnya, tema tentang manajemen waktu dalam Islam, kesehatan mental, atau bagaimana Islam memandang modernitas. Hindari tema-tema yang terlalu berat atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Yang keempat, mengoptimalkan masjid sebagai pusat dakwah modern. Maksudnya, jadikan masjid sebagai tempat yang ramah dan inklusif untuk semua kalangan, termasuk generasi muda. Sediakan program menarik seperti kajian tematik, diskusi interaktif, atau kegiatan sosial. Dan strategi yang kelima itu membangun komunitas. Bentuk komunitas Islami berbasis minat seperti komunitas olahraga, seni, atau teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Komunitas ini dapat menjadi wadah untuk berdakwah secara tidak langsung. Dan strategi yang keenam yaitu dakwah kolaboratif. Maksudnya, libatkan tokoh masyarakat atau selebritas atau influencer muslim dalam menyampaikan pesan dakwah. Bekerja sama dengan organisasi atau lembaga pemerintah untuk mengadakan program dakwah yang relevan. Strategi yang ketujuh yaitu menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dakwah yang paling efektif adalah melalui akhlak dan perilaku seorang muslim. Tunjukkan nilai-nilai Islami dalam interaksi sehari-hari seperti kejujuran, kesabaran, dan toleransi, dan banyak lagi yang bisa kita tidak kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di judul yang keempat ini kita akan membahas contoh materi dakwah untuk masyarakat perkotaan. Contoh materi dakwah yang pertama yang akan kita bahas yaitu Islam dan modernitas. Maksudnya di sini, maksud dari materi dakwah ini yaitu menjelaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan teknologi atau modernitas selama nilai-nilainya tetap berlandaskan syariat. Nah, contoh materi dakwah yang kedua yaitu pentingnya spiritualitas
di tengah kesibukan. Maksud dari contoh materi dakwah ini yaitu tekankan perlunya menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat, zikir, dan doa meskipun sibuk dengan pekerjaan. Nah, contoh materi yang selanjutnya itu Islam dan etos kerja. Di materi ini membahas bagaimana Islam mengajarkan kerja keras, kejujuran, dan profesionalisme. Selanjutnya, contoh materi dakwah yaitu keseimbangan dunia dan akhirat. Maksudnya, sampaikan pentingnya mengelola waktu untuk urusan duniawi dan akhirat secara seimbang. Contoh materi yang kelima yaitu toleransi dalam Islam. Jelaskan bahwa Islam menghormati keberagaman dan mendorong hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain. Dan contoh materi yang terakhir itu kesehatan mental dalam Islam. Materi ini sangat penting karena membahas pentingnya menjaga kesehatan mental dan cara Islami memberikan solusi seperti berserah diri kepada Allah, bersyukur, dan menjauhi hal-hal negatif. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu dakwah di masyarakat perkotaan memerlukan pendekatan yang kreatif, relevan, dan inklusif. Seorang dai harus mampu membaca situasi, memahami kebutuhan masyarakat, dan menyampaikan pesan Islam dengan cara yang menarik dan mudah diterima. Dengan strategi yang tepat, dakwah dapat menjadi solusi untuk membangun masyarakat perkotaan yang lebih islami, harmonis, dan beradab. Demikian kiranya yang bisa saya jelaskan dari materi dakwah dalam masyarakat perkotaan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.